Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bonsai Channel. Jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Baik, pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan terkait perkuliahan rangkaian listrik. Apa saja isi dari video ini? Yang pertama, nanti kita akan menganalisis bagaimana besaran hambatan pada sebuah rangkaian. Kemudian bagaimana caranya mendeteksi hambatan pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian bagaimana caranya mengukur hambatan pada rangkaian seri dan paralel. Dan pengganti atau kombinasi seri dan paralel dengan menggunakan multimeter. Simulasi yang digunakan bisa Proteus ataupun multisim. Tapi pada video ini atau pada kelanjutan video ini saya akan menggunakan simulator multisim, gitu ya, yang nantinya terpisah dari video ini. Nah, apa itu resistansi? Resistansi atau yang disebut dengan resistor atau hambatan biasanya disimpulkan dengan R besar. Resistansi ini berguna atau berfungsi untuk menghambat sebuah aliran arus yang sangat besar. Jadi apabila aliran arus ini masuk ke dalam resistansi atau resistor, maka keluaran dari arus tersebut itu akan menjadi kecil, gitu ya. Sehingga apabila misalkan di dalam sebuah rangkaian arusnya terlalu besar, maka kita bisa menambahkan yang namanya resistor. Contoh kasus adalah seperti ini. Misalkan di sini ada rangkaian A, rangkaian B, di mana kedua rangkaian ini terdiri dari baterai, kemudian sama LED, gitu ya. LED di sini sebagai pengganti hambatan. LED di sini sebagai indikator untuk nyalanya dari sebuah rangkaian. Nah, kedua rangkaian ini terlihat sama, yang berbeda adalah pada rangkaian B, di mana rangkaian B ini terdapat resistor. Nah, kenapa pada rangkaian B terlihat nyala LED itu terlihat seakan-akan redup dan ammeternya tidak bernilai atau tidak terdeteksi arusnya. Sedangkan pada rangkaian A, nyala LED-nya terang sekali, kemudian arusnya ammeternya juga terdeteksi sebesar 1,16 sebesar 1,60 mohon maaf sebesar 1,61 ammeter ya. Nah, ammeter ini memang digunakan untuk mengukur arus dari sebuah rangkaian, sehingga dengan adanya case atau fenomena seperti ini, nanti kita akan coba menggunakan Proteus dengan perubahan nilai resistor apa yang terjadi pada rangkaian B, bagaimana nyala LED-nya. Oke, terus pantau untuk video di channel ini. Nah, resistor atau resistansi atau hambatan itu dibagi menjadi dua, ada fixed resistor, ada variable resistor. Untuk fixed resistor nilainya ditentukan dengan gelang warna, di mana gelang warna tersebut mempunyai nilai sesuai dengan kode resistor yang ada pada tabel. Nah, di sini contohnya terdapat resistor terdiri dari 5 gelang, yang mana gelang pertama dan gelang kedua itu merupakan nilai sesuai dengan kode tadi, kode tabel. Kemudian yang ketiga sebagai 10 pangkat atau sebagai pengalinya, kemudian yang keempat sebagai toleransi, yang kelima adalah sebagai rehabilitasi dari resistor. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini tadi warna pertama adalah warna orange, maka kita lihat dulu di sini orange berarti angka 3. Berarti di sini nilainya adalah 3 untuk band yang pertama. Kemudian untuk yang band yang kedua, dia berwarna abu-abu. Kita cek lagi. Abu-abu atau grey pada band yang kedua 8. Berarti sudah 3 dan 8. Berarti nilai di sini adalah 8. 3, 8. Kemudian kita cek lagi band ketiga warna kuning. Kita lihat dulu yellow, kuning di sini. Dia sebagai pengali adalah 10 pangkat 4, berarti 10.000. Berarti tadi adalah 3 dan 8 kali 10 pangkat 4 ya. Kali 10 pangkat 4, maka nilainya dari resistor ini adalah 380.000. Gitu ya, atau kita singkat menjadi 380K ya. 380K. 380K. Nah, sedangkan toleransinya berapa? Kita cek lagi pada band keempat. Toleransinya dia berwarna emas, maka emas di sini toleransinya berapa? 5%. Sehingga nilai dari resistor gambar yang tadi itu adalah 38K plus minus 5%. Sedangkan rehabilitasnya
Untuk gelang yang terakhir warna merah, kita cat reliabilitasnya 0,1%. Cuman biasanya untuk penulisan reliabilitas dalam resistor itu jangan digunakan ya. Biasanya yang digunakan adalah toleransi. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini ada empat gelang. Nah, kalau tadi terdiri dari 5 gelang. Maka untuk 4 gelang, gelang satu, yang kedua itu nilainya, yang ketiga adalah pengalinya, yang terakhir ada toleransi. Karena di sini yellow, maka sesuai dengan tabel yang tadi, dia ada 4. Violet sesuai dengan tabel kode warna resistor 7, kemudian merah sesuai dengan tabel adalah 10 pangkat 2. Dan gold toleransinya adalah 5%. Jadi nilainya 47 kali 10 pangkat 2, toleransinya 5%. Nah, 5% ini bisa ditulis plus minus 5%. Nah, nanti penghitungannya dapat dari mana, Bu? Jadi 4,7 kilo K ya, atau 47 kali 10 pangkat 2, atau kita bisa singkat 4,7 kilo ohm K ya, dikalikan dengan 5%, hasilnya berapa? Kemudian kita bisa tambahkan dengan 4,7 kilo ohm. Nah, hasilnya 4.965. Atau bisa kita kurangi 4,7K dikurangi 5%. Ya, hasilnya berapa? 4.465. Jadi nilai dari resistor ini dengan toleransi 5% berentang dari 4.465 ohm sampai 4.495 4.965 ohm. Ya. Sama yang contohnya. Kemudian ada beberapa standar lagi. Apabila resistor itu terdiri dari 4 band, maka 2 band yang pertama ini nilai, band yang ketiga adalah pengali, band yang terakhir adalah toleransi. Apabila dia terdiri dari 5 band sama 1, 2, 3, band yang ketiga ini merupakan nilai, band yang terakhir band yang keempat adalah pengali, band yang terakhir adalah toleransi. Bagaimana jika dia terdiri dari 6? Sama, 3 band pertama adalah nilai, band yang terakhir adalah pengali, sedangkan band terakhir adalah toleransi. Ya, sama. Band yang kelima ini adalah toleransi, band yang terakhir adalah temperatur koefisien. Nah, untuk menentukan bagaimana resistor ini terhubung seri atau paralel, kita perlu tahu dulu dasar dari hukum Ohm. Hukum Ohm mengatakan bahwa tegangan dari berbagai jenis pengantar ya, bisa itu besi, bisa itu kayu, bisa itu plastik, adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Maka arus disimbolkan dengan I dan bahan adalah resistor. Ya, oke. Di mana V itu adalah tegangan atau volt, I itu adalah arus, R itu adalah hambatan. Nah, jenis rangkaian yang kalian lihat pada PowerPoint ini itu ada jenis rangkaian yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Untuk yang pertama, ini merupakan jenis rangkaian tersusun seri. Yang kedua adalah jenis rangkaian tersusun paralel. Yang ketiga adalah jenis rangkaian kombinasi antar seri dan paralel. Rangkaian seri di sini itu artinya apa? Hambatannya tersusun dari apa? Hambatannya tersusun secara seri. Jadi hambatan tersebut disusun dalam bentuk satu kabel begini ya, disusun dalam bentuk satu kabel. Nah, sehingga kalau kita melihat rangkaian ini, dia mempunyai arus yang sama antara satu lampu dengan lampu yang lain, gitu ya. Ini mohon maaf, jadi hambatan di sini saya indikasikan dengan lampu, gitu ya. Nah, kalau misalkan saya tambahkan satu lampu, maka lampu yang ketiga bisa terindikasi atau bisa nyalanya tidak seterang seperti lampu 1 atau lampu 2. Kenapa? Karena pada rangkaian seri itu hambatannya terbagi, jadi tidak sama, sehingga nyala satu lampu dengan lampu yang lain itu berbeda. Misalkan nanti Anda tambahkan 2 hambatan di sini, juga hasilnya sama, bahkan lampu yang terakhir bisa saja dia tidak menyala karena tegangannya terbagi sangat kecil sekali. Beda halnya dengan resistor. Nah, kalau resistor, karena dia tersusun secara paralel, maka tegangannya sama. Kita menambahkan 10 lampu pun tidak masalah. Nyalanya atau intensitas nyalanya dia akan tetap nyala. Bedanya apa? Perbedaannya adalah pada lampu ini disusun paralel. Jadi paralel itu apa sih, Bu? Paralel itu apabila di dalam lampu gitu ya, dia terhubung pada satu node dengan cabang yang berbeda. Contohnya apa? Apa itu yang disebut sebagai node? Node itu merupakan titik kumpul antara cabang dari komponen, dari
komponen. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan nih ya, saya indikasikan sebagai node. Node di sini itu terdiri dari cabang lampu yang kedua sama cabang lampu yang pertama, serta dia merupakan cabang dari saklar. Nah, jadi ini bisa dikatakan bahwa um, rangkaian lampunya disusun secara paralel gitu ya. Sehingga kalau untuk paralel harusnya dia berbeda setiap hambatan atau setiap lampu, tapi tegangannya yang diberikan juga sama. Sehingga apabila di sini ada penambahan hambatan atau lampu, maka nyalanya pun juga sama. Seperti instalasi lampu yang ada di rumah kita. Itu kan disusun secara paralel gitu ya. Meskipun kita menambahkan berapa banyak lampu yang ada di rumah kita, pasti nyalanya sama karena dia disusun secara paralel gitu ya. Oke. Rangkaian seri sudah saya jelaskan tadi, karena rangkaian seri itu memiliki arus yang sama, sehingga untuk mendapatkan R totalnya kita jumlahkan saja. Ya, tegangannya karena dia tegangannya tidak sama, maka bagaimana tegangannya kita itu totalkan saja. Contoh seperti ini. Ini sumber tegangan baterai gitu ya. Saya susun secara seri, kemudian saya pasang voltmeter di sini. Ternyata setelah disusun secara seri, tegangan itu bernilai kalau di seri begini tegangan totalnya adalah merupakan kalkulasinya, merupakan penjumlahannya 5 volt, 10 volt, dan 12 volt. Sama begitu dengan ammeter, dengan resistor R1, R2, R3 saya susun secara seri, kemudian R pertama 100 ohm, 200 ohm, 100 ohm, maka totalnya berapa? 400 ohm. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan perangkat paralel? Paralel arusnya adalah berbeda, tapi tegangan setiap hambatannya sama, sehingga untuk mendapatkan hambatan totalnya kita perlu melakukan satu per dulu dari resistor yang dicari atau resistor yang resistor totalnya sama dengan 1 dibagi R1 tambah 1 dibagi R2 tambah 1 dibagi dengan R3 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk tegangan pada resistor pasti sama ya. Tegangan V ke I sama dengan tegangan pada resistor yang kedua sama dengan pada tegangan resistor yang ketiga. Sedangkan untuk arusnya baru bisa dijumlah. Arusnya I pada R1 ditambahkan I pada R2 ditambahkan dengan I pada R3. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Karena di contohnya adalah ada R4, R5, R6 yang disusun secara paralel, kemudian kita jumlahkan 1 per 100, tambah 1 per 200, ditambah 1 per 100, maka totalnya adalah 40 ribu. Oke ya. Oke, baik. Sekian terkait teori seri dan paralel. Maka untuk teori berikutnya kita akan melangkah ke video praktek bagaimana caranya menggunakan Proteus atau menganalisis rangkaian seri dan paralel menggunakan Proteus. Oke, stay tune untuk cek video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.